メテオルクス。Episode yang membagongkan ini udah mulai parah sih teman-teman. Ini di awal-awal kita udah dibikin supaya bener-bener kaget dengan cara yang nggak biasa. Ya emang sih tiap episode di Ghost Game tuh kayak gini, pasti ada aja kejutannya ya kan. Tapi ntar saya mau bahas sekali lagi tentang pro dan kontra di series ini. Soalnya kebetulan kemarin sempet lihat channel luar di YouTube yang bahas Ghost Game, tapi mengarahnya lebih ke kritikan negatif gitu. Kok bisa gitu? Aduh, saya belum sempat melihat ininya sih, cuplikan videonya. Cuman sekedar lihat aja gitu, terus ngeklik, belum ditonton lagi gitu. Oke, mungkin di konten selanjutnya, tapi nggak sekarang-sekarang banget, soalnya ini ide lagi bertubrukan gitu kan. Oke, yuk langsung aja kita bahas episode 30 kali ini. Oke. Ya, biku. Satu mati. Nah. Oke, nah, langsung. Kali ini kita diperlihatkan karakter baru ya yang bernama Kayono. Ini dilihatinnya kayak dia lagi stres gitu nggak sih, kayak ini robek-robekin baju gitu pak, terus lempar-lempar barang dan lain-lain gitu. Aduh, ini ngurung diri udah kayak nolep aja temen. Dan dia juga nggak sengaja nyalain proyektor yang nunjukin Ruri dan temen-temennya. Jadi ini ada hubungannya sama si Ruri ya, atau lebih tepatnya sama temennya yaitu Aoi. Ya tahu kan si Aoi sama Mika tuh temennya Ruri juga teman-teman. Terus si Kayono ini tiba-tiba didatengin 2 Digimon boneka yang berlevel ultimate yaitu Warumon Zaimon dan juga X Tyrannomon. Abis itu juga ini orang tuanya Kayono kan ngetok-ngetok pintu kamarnya, dia mau ngajak ngobrol kan. Katanya sih kayak kita kesampingin dulu soal sekolah deh. Ini berarti ada sesuatu kan. Apa yang membuat dia ngurung diri di kamar dan jadi nggak pengen ke sekolah atau semacamnya lah. Nah terus ini ya bonus lah. Nah kemudian 2 Digimon ini nanya, kamu nggak mau mereka masuk? Semacam itu kan. Terus mereka nawarin bantuan untuk memuaskan perasaan si Kayono ini. Terus tiba-tiba dengan jurusnya X Tyrannomon yaitu apa itu, meter apa itu ya, pokoknya itulah. Wah, saya lupa nama jurusnya, ya udahlah. Itu intinya dari mulutnya keluar bola api. Terus itu ngutuk si papanya Kayono ini jadi boneka. Aduh, ini bener-bener ngeri sih jurus. Oh ini dia jurusnya Black Matter ya teman-teman, bukan Dark Matter. Oke, soalnya bentukannya kan jadi kayak boneka voodoo gini pas berubah jadi boneka. Aduh kacau sekali. Ini kayak boneka santet ya. 2 Digimon ini juga ngaku mereka tuh pengen jadi sahabatnya Kayono ya kan. Oke, ini mungkin mereka nggak jahat ya kelihatannya, tapi mereka ini terlihat seolah-olah hanya menuruti keinginan si Kayono aja. Oke, sekali lagi Digimon akan merespon emosi manusia dan bergerak berdasarkan emosi tersebut. Ya. Kalau di Ghost Game, emosi ini adalah salah satu faktor yang mereka butuhkan untuk bisa bermaterialize dan berbeda-beda tergantung dari apa yang mereka rasakan secara dominan. Oke, semisal mereka pengen nolong orang, hibur orang, nakutin orang, sekedar itu aja. Kalau dilakuin secara terus-menerus, emosinya akan terbentuk dan ya mematerialize mereka ke wujud nyatanya gitu teman-teman. Ya ini awalnya yang saya lihat seperti itu sih, apa mereka tuh kayak pengen bantuin si Kayono atau pengen main sama Kayono gitu kan. Ya tapi ternyata nanti ya kita bahasnya. Ternyatanya itu ya. Oke, keesokannya di cafe tempat biasa hangoutnya si Hiro, mereka ketemu lah, kumpul sama Ruri dan temen-temennya, ngomongin si Kayono ini. Jadi katanya kan si temennya Ruri yang namanya Aoi ini kan mau jenguk ya, karena dia tuh udah sebulan nggak datang ke sekolah gitu kan. Dan juga si Kayono ini katanya anaknya emang terkesan pilih-pilih gitu. Nah ini pilih-pilih kayak gimana nih? Nanti kita bahas. Oke. Katanya dia punya masalah sama gurunya di tahun ajaran kedua. Dan diperlihatkan lagi momen gak mau disuapin. Oke.
Ini orang-orang udah kayak pada biasa gitu ya sama Gamamon yang jelas-jelas hidup dan makan tapi masih aja dianggap hologram gitu. Oke, ini bagian paling gak masuk akal dan sering diulang-ulang di Ghost Game ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu teman-teman ya. Oke lah, lama-lama saya tutup mata aja lah sama adegan ini teman-teman. Terlalu sering. Sementara itu juga si Kayono di rumah lagi main sama 2 Digimon ini di kamarnya. Gile, no lab aja terus pak. Dan kebetulan juga gurunya yang lagi diomongin tadi datang ke rumahnya dan mau ngobrol sama dia. Kayono udah risih kan di sini kelihatan teman-teman. Kayaknya ada dendam pribadi apa gimana, apa sekedar nggak suka aja gitu kan. Nah sampai pas mau dijadiin boneka ya udah diiyain aja gitu. Si Extiranomon juga pengen seneng-seneng, sementara Warumonzaimon pengen nambah bonekanya. Aduh, kacau. Itu intinya mereka berdua tuh pengen nambah jumlah bonekanya lagi. Dan si Kayono cuma nge-iya-iyain doang gitu loh. Sampai-sampai nih, tukang antar pizza juga dijadiin boneka. Orang dari school social worker juga dijadiin boneka. Aduh, ini gila sih. Siapapun yang masuk ke rumahnya tuh diserang gitu aja. Terus diizinin, diiyain gitu. Jadi ini bukan murni kesalahan Digimonnya ya, ini juga ada andil si Kayononya sendiri. Walaupun terlihat lama-kelamaan tuh si Kayono ini kayak seperti terhasut ya sama mereka, tapi nggak bisa kita salahin salah satu aja. Soalnya dua-duanya punya andil di sini terhadap kasus ini ya, yang korban jadi boneka ini. Oke. Ini kalau di Digimon Savers pasti udah ditanganin juga sih Kayononya teman-teman. Ini bisa kena pasal karena kejahatan yang memanfaatkan kekuatan Digimon gitu loh. Menggunakan Digimon untuk kejahatan seperti itu. Cuman kan dia masih di bawah umur nih. Jadi pakai cara yang umum seharusnya udah pas aja sih. Paling pas maksudnya. Kayak ingatannya dihapus. Jadi dia nggak tahu apa-apa soal Digimon. Ya udah gitu aja cukup sih. Soalnya dia masih anak di bawah umur juga. Dan juga ini soal orang-orang yang memanfaatkan Digimon untuk kejahatan juga di server, saya lupa itu kejelasannya gimana ya. Apakah cuma sekedar peraturan yang mejeng doang di seriesnya, apakah itu benar-benar ada atau cuma memorinya dihapus doang. Udahlah, kita lanjut lagi. Oke, ini juga ibunya diancam buat jaga rahasia si Kayono ini sama si Warumonzaimon. Jadi kayak ditodong, awas lo ngomong sama orang-orangnya. Aduh, bahaya pak. Oke. Terus sorenya si Hiro kayak sama Gamamon kan diawasin ya sama Monzaimon. Ini kemanapun diikutin. Udah di kamar diintip. Aduh, pasti dikejar lari, nggak tahu ada niat apa nih sama Hiro ya kan. Kayak stalker gitu, ngikutin, nguntit gitu. Terus si Aoi temennya Ruri datang ke rumahnya si Kayono juga. Dan muncul percakapan mengenai sekolah dan Ruri. Aduh, ini bisa disimpulkan di sini kalau Kayono tuh emang ada masalah di sekolah yang bikin dia sebulan gak masuk. Terus dia kayak ngerasa dilupain gitu karena si Aoi ini terlihat lebih dekat sama Ruri gitu kan. Soalnya si Ruri itu kayak imut, populer, cantik gitu kan. Ya tapi emang si Ruri itu imut sih. Cuman bukan waifu saya aja gitu. Buat kalian yang suka Ruri, yang waifuin Ruri, oke, good job. Pertahankan. Oke. Ini bahkan sama Mika juga kan yang temennya Ruri satu lagi tuh. Jadi trio ini kan si Ruri, Mika, sama Aoi gitu teman-teman. Ada gengnya. Akhirnya tanpa banyak cincong langsung dijadiin boneka. Ini dia yang jenguk, udah baik, peduli pengen jenguk malah dijadiin boneka, ya ampun. Jadi selain Kayono yang dihasut, dia juga yang mau gitu loh. Udah dihasut, dia juga mau gitu kan. Karena dia sendiri ngerasa kayak kesepian gitu kan, ngerasa dijauhin gara-gara si Ruri yang populer itu di sekolahnya. Itu yang bisa saya simpulin di sini. Kalau kalian gimana? Silahkan tulis di komentar ya. Terus akhirnya mereka keluar gak nge-lab lagi buat mengubah lebih banyak orang jadi boneka. Bahkan termasuk si ibunya Kayono ini udah jadi boneka ya, cuman gak diliatin kayak gimana. Oh my god, ini parah men. Jadi boneka voodoo semua. Parah sih kalau udah kayak gini. Baik Digimon dan manusianya sama-sama sesukanya aja gitu. Apalagi nih satu anak dengan 2 Digimon Ultimate di sisinya. Pasti bukan kaleng-kaleng.
Ruri datang ke rumahnya Kayono dan mengetahui kalau Aoi hilang. Dan OTW juga si Hiro nyusul kan abis ditelepon sama si Ruri. Sementara itu si Kayono itu lagi jalan dan dia mulai ngubah orang-orang yang lewat jadi boneka gitu lah. Pokoknya semua hasutan dua Digimon itu diiyain aja gitu sama si Kayono. Bahkan di sini, aduh, ini pemandangan ini yang saya tunggu-tunggu di episode ini ya teman-teman. Best tamer kita lagi merakyat pak. Lagi blusukan jadi pemungut rongsokan demi bisnis si Jellymon katanya. Aduh kacau ini si Kyoshiro ya teman-teman. Ini momen lagi kayak gini ternyata dia lagi begini. Aduh ketemu si Kayono terus langsung jadi korban. Aduh gila. Ini di sini saya ngakak kenceng asli. Aduh Kyoshiro kebiasaan. Kirain bakal ada andil apa gitu, ternyata udah jadi korban di sini. Ya udahlah, si Jellymon juga ini jadi korban kan teman-teman. Baru kemarin dikasih scene keren udah begini lagi. Aduh ampun dah. Oke. Kayono tuh makin jadi-jadi. Semua orang di kota tuh dia jadiin boneka gitu. Aduh ini sampai feel-nya jadi sepi gitu kan, jadi kota mati gitu. Kayak kota di revise gitu kan. Kota mati ya, semoga dia nggak sampai kayak revise juga lah feel-nya. Aduh jangan sampai, kan Digimon ya harus punya kesan yang bagus dong buat yang nonton ya kan. Udah biasa sih dari tahun ke tahun pasti ada aja kesan yang bagus di hati penontonnya. Dan apalagi sekarang konsisten yang terlibat tuh di Ghost Game ini nggak cuma itu doang. Kadang Digimon dari episode sebelumnya dibawa lagi, which is good ya, kayak Mumimon tuh. Terus Digimon di komunitasnya Anggoramon banyak diliatin terus dimunculin lagi gitu teman-teman. Bagus loh kayak gini, jadi interaksinya tetap kejaga, nggak dimatiin gitu aja karakternya. Dan ya ini berhubungan juga sama jalan ceritanya gitu, bagus kayak gini teman-teman. Kayono bermain dengan boneka-boneka itu, ini ada yang dibikin sampai bucat, sampai rusak. Ini Kyoshiro aduh rambutnya diubah ya kan non. Ini kasihan banget ya, udah kelar rambutnya diubah, digunting-gunting, dijahit-jahit sampai jadi afro segala macam, dibuang. Aduh kacau ini Kyoshiro aduh. Sementara si Ruri ngikutin Monzaemon dari langit ya teman, kan Anggoramon terbang tuh yang helikopter. Ini si Monzaemon yang kemarin ngikutin Hiro ngelacak GPS-nya Ruri dan akhirnya bertemulah dengan Kayono. Mereka berdua ini ya teman-teman. Mereka kaget ngeliat para korban dijadiin boneka. Dan akhirnya si Ruri aktifin field hutan kan buat supaya serangan-serangan kedepannya nggak melukai si Kayono ya kan. Soalnya kan Digimon sama tamernya doang yang bakal kebawa gitu. Kemudian Anggoramon seperti biasa dengan penjelasannya. Si X Tyrannomon memiliki daya serang dan pertahanan yang besar terlepas dari wujud imutnya. Lalu Warumonzaemon pasti semua udah tahu nih kalau kalian ngikutin Digimon Adventure ya. Langsung aja deh gelut ngeluarin Battle Gamamon dan juga Simbari Anggoramon. Dan di saat yang sama si Kayono ini sendirian ya kan. Ini dia merasa ditinggalkan dan kesepian. Nah ini problemnya di sini teman-teman. Dia nggak mau ditinggal sendirian lagi katanya. Biasanya orang kalau kayak gini, pas ketemu orang yang mau nemenin dia tuh pasti bakalan seneng banget setengah mati. Kayak tadi ya, main sama Warumonzaemon, X Tyrannomon ya kan. Lalu di sini tiba-tiba aja Monzaemon datang dan bilang kalau penyebab dia kesepian tuh ya dia sendiri gitu loh. Dia pilih-pilih, itu satu. Terus dia nolak orang yang bener-bener peduli sama dia. Bisa dilihat juga kan dari awal yang orang-orang dijadiin boneka itu semuanya peduli loh sama si Kayono, tapi malah dia tolak mentah-mentah gitu aja gitu ya kan. Lalu dengan lovely attack-nya si Monzaemon, si Kayono ini bisa melihat apa yang terjadi di field buatan Phoebe-nya si Ruri. Ini adalah kekuatan yang luar biasa teman-teman. Ini sepertinya si Monzaemon dapat upgrade ya teman-teman. Jadi si Monzaemon ini bisa nembus ruang dimensi dengan kemampuannya gitu teman-teman. Oh, GG juga nih, GG Gaming. Dan di sini terungkap kalau dua Digimon boneka ini hanya memanfaatkan perasaan Kayono saja yang ingin perhatian. Bagi mereka, asal bisa berulah dan berbuat sesukanya di dunia manusia, mereka nggak peduli siapa yang mereka hasut dan mereka jadikan majikannya.
gitu kan. Terus di sini si Kayono nangis lagi. Monzaemon tuh ngasih tahu sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita juga, nggak cuma buat Kayono doang, oke? Jadi orang yang ngomong baik-baik ke kita, dengerin kita itu belum tentu orang yang peduli sama kita. Ujung-ujungnya ya gini, dimanfaatin gitu loh. Jadi inilah pentingnya kita untuk memahami orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Jangan malah kita jahatin, jangan gitu ya teman. Apa, air susu dibalas air tuba ibaratnya. Jangan seperti itu. Monzaemon nerobos dimensinya Ruri lalu melindungi Battle Gamamon. Oke, ini benar-benar ditunjukin banget dia bisa menembus ruang dimensi ya. Oke. Sebelumnya kan si Ruri dan Simbaran Goramon udah jadi boneka ya. Oke, di sini kekuatan Monzaemon juga GG di sini. Oke. Belum lagi itu si Waru Monzaemon juga bisa menelan banyak Digimon ke dalam perutnya kan di Adventure 2020 kan diliatin tuh. Oke. Mungkin ini konsepnya kayak gitu juga teman-teman, dimensional. Oke, Battle Gamamon langsung jadi Keno Wisemon dan masih ingat kalau dia punya limit di evolusinya. Oke, berarti ini masih kepake ya, dan konsisten ya dari kemarin. Tapi entah kenapa sih Tetismon ini kayaknya lama deh, tapi kok nggak kerasa limitnya ya. Oke, di sini saya bingung teman-teman. Apakah limitnya pakai time limit ataukah pakai kekuatan yang dihambur-hamburkan secara terus-menerus apa gimana, ini masih butuh penjelasan lagi kayaknya teman-teman. Oke. Jadi faktornya kemungkinan nggak cuman waktu atau bukan waktu ya, masih belum pasti faktor limitnya tuh apa gitu loh kan ya. Jadi langsung diselesaikan dengan cepat menggunakan Meteorux. Ini hujan laser dari sayapnya dan wah ini parah men, ini keren banget. Bener-bener hujan laser gitu kan. Terus diakhiri lovely attack-nya Monzaemon yang menjinakkan kedua Digimon boneka ini. Lalu ya mereka balik lagi ke dimensi semula, ke dunia manusia dan memperbaiki semua boneka yang dirusak. Sembari mendengarkan penjelasan Monzaemon yang mau deketin Hiro karena mau minta saran. Dia udah tahu seberapa terkenal para tamer di series ini di kalangan Digimon. Tapi mau ketemuan malu, jadinya malah kayak stalker gitu pak. Semua manusia yang jadi boneka itu kembali lagi dan kekuatannya Extiranomon ya, yang gelembung-gelembung dari mulutnya itu balikin semua boneka jadi manusia lagi. Oke, Kayono di sini minta maaf ke Aoi dan Ruri. Kayaknya mereka udah pulang lagi ke rumahnya kan, tepat di kamarnya Kayono, dan sepertinya ya alhasil mereka baikan lagi. Si Aoi sama Ruri juga gak masalah gitu kan. Pokoknya apapun yang terjadi mereka tetap temen gitu. Ibaratnya seperti itu. Dari gesturnya kelihatan banget nih. Soalnya si Aoi sama Ruri tuh emang pertemanannya wholesome banget. Dari pas debutnya Simbaran Goramon juga kelihatan kok seberapa erat ikatannya pertemanan mereka gitu. Ya kan? Oke. Si Kayono juga udah bilang makasih dan minta maaf. Ya kan? Makasih udah cemasin dia, jenguk dia gitu. Sementara si Hiro ngumpul sama yang lain. Di sini lihat si Kiyoshiro jadi aneh rambutnya pak. Ini aduh jadi gimbal gitu kan, aduh kacau sekali. Gara-gara digunting-gunting. Monzaemon akhirnya memutuskan untuk mengawasi kedua Digimon boneka ini biar ya nggak membuat kekacauan lagi lah ya. Dan Aoi sempat nanyain soal Anggoramon nih, kayak apa sih ini tentang kelinci kamu itu loh, itu gimana sih, tapi nggak jadi. Itu artinya dia tetap memilih biar Ruri yang cerita sendiri. Oke, ini yang saya suka dari pertemanannya mereka teman-teman. Mereka emang peduli satu sama lain dan nggak memaksakan juga supaya harus cerita, ayo itu apa itu pengen tahu dong, apa itu kepo nih enggak seperti itu teman-teman. Nggak seperti itu. Jadi ya ini nggak bisa juga ya, nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya boleh bilang kalau ada masalah cerita aja ya kan, tapi tentu kita juga punya batasan. Nggak bisa kita maksa-maksa orang supaya mau cerita ke kita. Itu terserah mereka mau cerita atau enggak ya. Yang penting kita sudah berbaik hati menawarkan ya. Belum tentu mereka yang bilang seperti itu, yang minta kita cerita itu belum tentu mereka peduli sama kita kan. Paling enggak kalau mereka mau cerita dan akhirnya ngomong, itu artinya mereka tuh percaya sama kita dan kita tuh harusnya pegang baik-baik ceritanya gitu. Soalnya itu kan privasi ya. Keluarga kalian juga pasti jaga baik-baik kok privasi kalian gitu temen-temen ya.
Ya, itu kalian harus ngerti itu pelajaran hidup nih teman-teman. Oke, episode kali ini tuh bener-bener memberikan pelajaran yang bagus tentang kepedulian orang lain terhadap kita, biar kita bisa menghargai mereka. Intinya ya jangan pilih-pilih lah, sama aja kita pilih kasih. Dan pilih kasih itu adalah tindakan yang sangat tidak menghargai orang lain. Terus hati-hati juga nih terhadap orang-orang yang kelihatannya peduli sama kita, padahal ada maunya gitu kan. Ya banyak sih yang kayak gini di dunia nyata ya teman. Pasti kalian juga pernah ketemu sama orang kayak gini. Tapi tetap jangan sampai lupa yang namanya memiliki kebaikan hati ya. Itu hidup harus ramah dan baik sama semua orang, oke? Pokoknya ya stay halal aja, bersihkan hati kalian, buka hati kalian buat orang yang peduli, apalagi kalau mereka deket sama kalian, oke? Contohnya keluarga, guru, teman, pacar, atau siapapun lah yang kalian anggap deket banget sama kalian ya, hargailah mereka selagi mereka tuh masih peduli sama kalian gitu. Ya seperti itulah. Saya juga ada sih teman-teman yang peduli sama saya dan saya benar-benar terima kasih. Untuk para senpai juga makasih udah peduli sama saya selama ini. Ya kadang-kadang juga ngasih saran dan lain sebagainya. Dan saya minta maaf karena belum bisa menjawab kepedulian kalian terhadap saya. Maaf. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Pastinya saya sangat menantikan komentar positif dari kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Semoga kalian baik-baik aja dan jaga kesehatan selalu. Mantap jiwa. Bye.